Iqamus shalah, menegakkan salat. Bukan melaksanakan salat tapi menegakkan salat. Arti menegakkan salat terus-terusan 5 waktu. Ya, itu wajib. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikorupsi. Kita masuk kepada arkanul Islam. Khamsatun, rukun Islam ada 5. Ma'ruf, rukun Islam ada 5. Ya, hatta anak kecil tahu. Ya, apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagi kita yang punya orang tua Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, kita langsung lahir dalam keadaan Islam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sabda Nabi, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Arti suci yaitu Islam. Islam artinya suci, suci artinya semua lahir, anak lahir dalam keadaan Islam. Illa abawai, kecuali kedua orang tuanya, yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, yang dia menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi, au Syu'i, atau menjadikan dia komunis. Nauzubillah ya men. Zalik bapaknya aja. Kita mau jadiin apa tuh anak? Lahir dalam keadaan suci, bersih, Islam, tinggal ente bentuk, warnain merah jadi merah, warnain kuning jadi kuning, warnain hijau jadi hijau, warnain coklat jadi coklat, abu-abu jadi abu-abu. Terserah ente mau warnain apa tuh anak. Tapi dia lah bersih, dia udah ngerti tiada Tuhan selain Allah, udah ada, tinggal dimantapkan aja. Nah, dalam Islam, kalau orang lahir dalam keadaan bapak ibunya Islam, nanti kita ajarin. Ya, usia umur 6 tahun udah diajarin wudu, diajarin sholat. Nanti dalam sholat ada at-tahiyat, dia otomatis dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia udah Islam, nggak usah dibimbing lagi. Kecuali dari luar, dia masuk Islam tanpa ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Masuk agama Islam dia dengan sendirinya tanpa paksaan. Nah, ketika pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus ada 2 orang saksi minimal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan. Setelah dia mengucapkan begitu, ada 2 saksi, dia sah menjadi orang Islam. Ada kewajiban yang kedua apa? Iqamis shalah, menegakkan salat. Ya, salat yang wajib. Apa salat wajib? Zuhur, asar, maghrib, isya. Dari Sabtu sampai hari Kamis. Kalau Jumat, zuhurnya diganti dengan salat Jumat. Itu doang. Buat laki-laki yang wajib. Buat perempuan sunnah. Kalau ada perempuan nih, seperti rumahnya di sini nih, dekat masjid, kita sholat di sini, sholat Jumat, dia jadi makmum di belakang, jadi makmum Jumatan, ikut, atau di atas, dia ikut Jumatan sama kita. Kalau dia udah sholat Jumat, tidak wajib lagi sholat zuhur. Tetapi kalau dia tidak sholat Jumat sama kita, dia wajib sholat zuhur di rumah masing-masing. Tapi laki-laki wajib Jumat. Hari Jumat tidak ada sholat zuhur, saatnya Jumat. Yang jadi asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi harus berjamaah, karena Jumat tidak ada yang sendirian. Dan harus mendengarkan 2 kali
khutbah sebagai 2 rakaat pengganti zuhur. Itu artinya kita wajib menuntut ilmu seminggu sekali minimal. Harus ada dengar nasihat. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, kasih peringatan sama manusia karena peringatan itu bermanfaat untuk muslimin, bermanfaat untuk mukminin. Ya, dengar sepintas lalu. Kalau dari yang hatinya yang menyampaikan betul, yang mendengarkannya betul, masuk ke hati. Benar, benar ini harus. Ya enggak? Jadi orang tambah baik lagi. Punya ilmunya melindungi dia. Kalau harta kita yang melindungi, kita jaga dia. Tapi ilmu menjaga kita. Dia untungnya ilmu tuh, ya. Nah, nanti banyak deh keutamaan ilmu. Baru sholat. Iqamah artinya menegakkan sholat, berarti ditegakkan. Nggak bisa sholat belang bentong kata orang Sunda, bolong-bolong. Maghrib sholat, isya enggak, zuhur sholat, asar enggak, nggak bisa. Itu belum kategori iqamah. Aqama yuqimu, tegak seperti tiang ini. Dari pertama dibangun sampai seterusnya. Itu artinya tegak. Iqamus shalah, menegakkan sholat. Bukan melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat. Arti menegakkan sholat terus-terusan 5 waktu. Ya, itu wajib. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikorupsi. Ya, segitu udah. Ente tambah boleh. Mau tambah sebelum subuh 2 rakaat fajar, ahlan salat lebih bagus. Sebelum zuhur mau nambah qobliyah ba'diyah, alhamdulillah. Sebelum asar mau tambah, lebih bagus. Setelah maghrib mau tambah, lebih bagus. Setelah isya mau tambah, alhamdulillah. Udah isya mau tambah witir, lebih bagus. Malaman dikit tambah tahajud, wah lebih bagus banget. Setelah subuh mau sholat isyraq, alhamdulillah. Mau sholat duha, bagus rezekinya. Ada sholat, ya enggak? Menambah rezeki kita. Kalau rezeki duha. Nabi nyatakan la ghina ma'a zina wala faqr ma'a duha. Tidak ada orang kaya kalau suka berzina. Zina mewariskan miskin. Ya. Dari semua bentuk zina itu mewariskan miskin. Dihindari sama kita. Dan perintah urusan zina ini bukan hanya jangan dikerjakan, tapi jangan mendekati. Mendekati saja jangan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Jangan main api. Jangan dekat-dekat sama api, jangan main api. Nanti kena api. Jangan main di tepi jurang, nanti jatuh di jurang. Ini masalah zina. Nabi nyatakan la ghina ma'a zina. Tidak akan kaya orang yang suka berzina. Wala faqr ma'ad duha, dan tidak mungkin miskin orang yang biasa salat duha. Wala faqr ma'ad duha. Hatta 2 rakaat. Itu kalau 2 rakaat itu kelas-kelas kita orang yang sekakar. Emang salat siapa yang perlu? Allah nggak butuh salat kita, Pak. Yang butuh kita sama Allah. Ente mau duha, Allah nggak bertambah mulia kerajaannya. Ente nggak duha juga, Allah nggak berkurang. Berarti yang butuh duha siapa? Kita orang yang butuh. Ente mau rezeki, ente bagus, salat duha. Kelas 2 rakaat, kelas sekakar. 4 rakaat. Nah, ini baru mulai kita buka. Insyaallah rezeki ente tambah bagus. Ya enggak? Nah, ini mau dikejar-kejar apa? Mau ke kantor buru-buru. Duha dulu 2 rakaat. 4 rakaat lebih bagus. 6 lebih bagus, 8 lebih bagus. Ada 2 riwayat masalah salat duha. Ada yang menyatakan 8 rakaat, ada yang menyatakan 12 rakaat. Ibn Hajar menyatakan 8 rakaat.
Imam Romli menyatakan 12 rakaat yang afdol, yang paling utama. Ente mau pilih yang mana? Boleh. Ya. Kalau menurut riwayat Siti Aisyah, ta'abuki ajruki ala qadar ta'abuki. Kalau kata riwayat Siti Aisyah, pahalamu yang kamu dapat tergantung capekmu yang kamu usahakan. Kerja kita capek, pahalanya lebih banyak. Tapi kalau Ibn Hajar lain lagi, dia bilang enggak, 8 itu riwayatnya lebih sahih daripada yang 12. Berarti dia apa? Mengandalkan ilmu. Ilmu itu memudahkan sesuatu yang sulit. Kita kerja, tapi nggak pakai ilmu, cuman capek kayak olahraga doang, capek, nggak ada hasil. Nah, ini perlunya ilmu. Ibn Hajar riwayatnya lebih kuat dibandingkan Imam Ramli, kata ulama. Ya, saya mau bikin 8, alhamdulillah, mau ikut Ibn Hajar. Saya mau ikut Imam Ramli 12, boleh, ada riwayat. Bikin satu kali ikut Imam Ramli, satu riwayat, satu kali dibikin Ibn Hajar, lebih bagus, supaya nggak, kalau ditanya ini yang benar, seandainya ada pernah dilakukan, nggak ada larangan. Enggak. Nah itu. Jadi kalau kita bicara maksimal duha paling bagus 8 kata Ibn Hajar, 12 kata Imam Ramli. Nah, ya, orang nih pemalas setannya nih, Allah. Kayak kita kerja keras bagaimana? Ya enggak? Rezeki Allah yang ngasih, Allah yang jamin. Seolah-olah aturan kita itu rezeki. Kalau kita masuk furuk, wah, berarti rezekinya lebih banyak. Enggak. Kata Nabi, kalau kamu sholat subuh berjamaah, berzikir sampai datangnya waktu subuh, berzikir sampai datangnya waktu isyraq, lalu kamu sholat, membuka harimu dengan 2 rakaat isyraq, 2 rakaat duha, maka rezekimu lebih cepat daripada orang yang berangkat pagi-pagi ke pasar. Kenapa? Dia udah buat hubungan dari pagi baik sama Allah yang memberi rezeki. Sudah baik sama hubungannya, oh, dan nanti Allah mudahin, digerakin, tek. Makanya yang suka hanya pakai logika, tapi harus la haula wala quwwata illa billah. Nah itu sholat, hati sholat.